Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, hari ini kita mulai lesnya ya. Jadi sesuai ibu yang beritahu kemarin, kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, tsunami ya anak-anak ya, dan gempa ya anak-anak ya. Jadi hari ini materi kita melanjutkan materi baru, yaitu bab tentang pengertian banjir bandang dan longsor. Ada yang tahu nggak banjir bandang itu apa? Banjir bandang itu kayak banjir yang disertai dengan lumpur kemudian arus yang kuat. Nah, kira-kira bedanya banjir bandang sama banjir biasa ini apa? Ada yang tahu? Nah, banjir bandang ini biasanya terjadi karena pembunuhan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau banjir biasa itu biasanya umumnya terjadi karena penumpukan sampah di sungai atau di gorong-gorong di wilayah masyarakat. Jadi banjir bandang itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang hutannya ditebangi nih anak-anak ya. Jadi hutannya ditebangi, kemudian yang beberapa hari ini menjadi isu hangat di Indonesia Raya tuh, ada yang tahu banjir bandang yang terjadi di Aceh dan Sumatera? Tahu? Itu beritanya itu sangat panas ya anak-anak ya. Jadi lebih memprihatinkan lagi karena banjir itu terjadi karena perubahan hutan menjadi lahan pohon sawit. Nah, kira-kira nih anak-anak tahu nggak kenapa pohon sawit ini nggak bisa menahan air hujan sehingga menyebabkan longsor dan banjir bandang? Ada yang tahu nggak kenapa? Kan sama-sama pohon, kenapa dia nggak bisa nahan tanah biar nggak terjadi banjir bandang dan longsor? Kalian tahu? Jadi karena pohon sawit itu memiliki akar yang sangat pendek ya, anak-anak ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau hutan ada pohon beringin, berarti kan dia kan akarnya kan nyerabut ke tanah dan menahan air, cadangan air ketika musim kemarau. Tapi kalau misalnya hutan diganti menjadi lahan pohon sawit, tidak bisa karena pohon sawit itu memiliki akar yang sangat pendek. Jadi ketika kita kena air hujan, dia akan rapuh dan tumbang. Maka dari itu di wilayah-wilayah yang banyak masih terlestarikan hutan-hutannya itu kemarin itu kan banjir bandang dan longsor karena perubahan hutan alami ke lahan pohon sawit begitu. Kemarin ada yang tahu nggak? Apa mungkin lihat di berita atau mungkin nih Gen Z lihat di TikTok. Banjir bandang itu alirannya itu kuat kan? Kayak terjun, kayak menerjang segala apa yang dilalui seperti rumah, mobil, bahkan mobil truk pun bisa terbawa karena arus banjir bandang itu memang terkenal kuat karena dia jatuh dari dataran tinggi seperti itu. Nah, kita lanjut ke pengertian longsor. Yang tahu longsor itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti ibu kasih nilai plus. Ada yang tahu ya. Jadi longsor ini tuh hampir mirip ya. Bagaimana dia terjadi itu hampir mirip sama banjir bandang. Tapi longsor ini lebih ke pergerakan tanah atau batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat tanah yang tidak stabil. Jadi longsor ini tuh sering terjadi di dataran tinggi dan terjadi di musim hujan biasanya itu. Jadi longsor ini tuh hampir mirip karena penebangan hutan secara ilegal, secara tidak izin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika hujan yang seharusnya pohon menjadi pelindung di dataran rendah, ketika ditebang dia jatuh, tanahnya jatuh ke dataran rendah. Akhirnya dia menimbun rumah-rumah warga seperti itu. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari pengertian, bagaimana bisa banjir bandang dan longsor itu bisa terjadi dan merugikan masyarakat. Ada yang tahu nggak cara menanggulangi atau menghindari supaya banjir bandang dan longsor ini tidak terjadi? Ayo. Itu kalau mau nebang pohon, pilih yang sudah tua pohonnya. Kemudian melakukan reboisasi. Ya, ini yang paling penting ya, melakukan reboisasi, menghijaukan hutan-hutan yang sudah ditebangi supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian ada lagi? Mungkin untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi lagi oleh oknum-oknum sejenisnya itu? Yaitu melakukan penegakan hukum supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa jerah dan tidak melakukan lagi untuk keuntungannya sendiri. Jadi kemarin itu pemerintah juga menjelaskan beberapa pihak bahwa perubahan hutan ke lahan pohon sawit ini alih-alih hanya untuk katanya untuk keuangan negara. Tapi di sisi lain demi keuntungan tersebut pemerintah tidak memperhatikan jika perubahan hutan menjadi lahan pohon sawit menyebabkan banjir bandang dan longsor. Jadi kita harus memilah-milah ya, tidak boleh asal menebang atau mengganti
hutan alami menjadi pohon sawit gitu. Terus yang paling penting itu adalah edukasi masyarakat. Jadi masyarakat itu juga harus perlu diedukasi, diberitahu ilmu-ilmu pengetahuan, pentingnya menjaga alam, pentingnya menjaga lingkungan, supaya pohon-pohon di daerah Sumatera, Aceh, Kalimantan terutama itu tidak ditebangi secara ilegal. Juga perlu diketahui ketika oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal tersebut bisa berdampak kepada satwa liar. Jadi satwa liar akan menjadi punah. Ada yang tahu nggak hewan-hewan di Indonesia yang satwa liarnya itu kayak punah karena perbuatan manusia? Ayo sebutkan, ada apa? Gajah Sumatera. Gajah Sumatera, terus Harimau Sumatera. harimau Sumatera, burung elang, terus yang di Papua yang burungnya bagus, Cendana. cendrawasih. Cendana ini apa ya, Kak Habibie? Ada. Ada ya, oh ada ya, oke. Terus apa lagi nih, kayak tanaman yang udah punah karena perilaku manusia. Bunga. Yang bau itu loh, Bunga. yang bau. Ya, Bunga Rafflesia. Rafflesia Arnoldi. Kemudian yang kayak kantong semar itu bunga apa? Ya bunga kantong semar. Nah, yang cekung ini itu juga. Jadi tanaman-tanaman ini juga menjadi punah karena perbuatan manusia yang melakukan penebangan hutan secara ilegal dan tidak memiliki izin. Baik, kemudian Ibu akan mulai bertanya nih ya, sesudah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan bertanya. Yang bisa menjawab nanti Ibu berikan nilai plus ya untuk materi hari ini. Oke. Kak Habibie, jadi perbedaan dari banjir bandang dan banjir biasa itu apa? Kalau banjir bandang itu Mas Tati bisa menjawab? Kalau banjir bandang itu karena bandang disebabkan karena pembodolan hutan, pinter. Udah cukup Mbak Tati. Kalau banjir biasa karena apa umumnya terjadi? Karena menumpukan sampah. iya, betul sekali, nilai plus ya Mas Fatih. Materi hari ini dapat Ibu Guru kasih bintang 1. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua ya anak-anak ya. Oh iya, bagaimana cara supaya banjir bandang itu bisa dihindari supaya tidak terjadi? Ayo siapa bisa menjawab? Ini siapa yang bisa menjawab? Bagaimana supaya banjir bandang tidak terjadi? Kenapa ayo? Karena tadi kan katanya Mas tadi kalau banjir bandang itu kan para oknum yang melakukan pembodolan hutan dan melakukan reboisasi. ya kalau boleh tahu nih Kak Habibie, reboisasi itu apa? menanam pohon kembali. Pohon apa yang ditanam? Macam-macam. Pohon yang kayak gimana? Pohon yang memiliki akar yang kuat, yang memiliki cadangan air yang banyak supaya tidak terjadi banjir bandang gitu. Terus nih kalau dari banjir bandang sama longsor kan kebanyakan terjadi karena ulah manusia. Nah, biar oknum-oknum ini tuh jerah itu kita harus melakukan apa nih? Melakukan apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum, melakukan denda supaya tidak melakukan lagi, supaya pelaku jerah gitu anak-anak. Terus kemarin itu ada yang tahu nggak kalau di Sumatera sama Aceh itu banjir bandangnya tuh tingginya tuh hampir segenteng, tahu? Itu kan ada kayak ornamen kayak kayu-kayu bekas penebangan, itu kan menjadi bukti nyata kalau banjir bandang itu memang murni disebabkan oleh penggundulan hutan, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kemarin juga ditemukan, Ibu membaca berita di televisi, di sosial media kalau banjir bandang itu terjadi karena penggunaan hutan yang memang disengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki izin. Terus nih lebih parahnya lagi, pohon-pohonnya dikasih angkanya anak-anak ya. Miris gak sih? Kasih angka-angka, ditandai, kasih angka ini buat pabrik ini, gini-gini. Dan sampai sekarang itu pemerintah itu belum memberikan kepastian yang pasti nih kelanjutannya bagaimana. Karena pemerintah sendiri juga secara tegas menolak bantuan dari luar Indonesia karena merasa Indonesia sendiri masih mampu untuk membantu rakyat-rakyat yang berada di Sumatera dan di Aceh. Oke, ini anak-anak ya. Jadi kita sudah belajar apa itu banjir bandang, perbedaan banjir bandang dan banjir biasa, longsor, terus cara menanggulangi, kemudian apa yang harus kita lakukan kepada oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Sekarang Ibu mau anak-anak menulis di buku tulis cara-cara menanggulangi supaya banjir bandang dan longsor tidak terjadi. Berikan 5 ya, Ibu kasih waktu 10 menit.
Ini Apa sini. lagi? Apa? Cara supaya banjir tidak terjadi kayak tadi lo, kayak oknum itu diberi keadilan, denda, tulis ya. Maksimal 5, minimal 3, oke? Tulis. Bisa? Bisa dong. Di sini 1. Sudah, Bu. Sudah, baik, lihat ya. Ibu boleh punya pulpennya? Oke, kita spill jawaban dari ini. Kak Pati kerjakan dulu ya sisanya. Ini jawaban dari Habibie ya. Yang pertama, melakukan penegakan hukum, betul. Melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, betul. Memilah pohon yang mau ditebang, wah 100, pinter nih. Yang terakhir, mengajak orang lain untuk menjaga kelestarian hutan alami, betul. Oke, ini 100 ya. Oke. Yang 1 ya Mas Pati ya. Ini sambil menunggu Mas Hati mengerjakan ya teman-teman semuanya. Tadi kan kita sudah membahas tentang banjir bandang, tentang longsor. Kalau banjir biasa kan biasanya kan terjadi karena penumpukan sampah. Berarti dia itu kalau banjir ini tuh berarti dia itu ini ya teman-teman ya, karena penumpukan sampah. Berarti ada yang tahu nggak cara menanggulangi supaya banjir ini berdarasi? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan di selokan. Kenapa nih Kak Bibi? Karena bisa menghambat jalurnya air. Gitu. Jadi ketika hujan deras nggak berhenti, sungai yang seharusnya jadi tempat tampung air hujan kemudian meluap karena terdapat tumpukan sampah. Jadi akibatnya nih, terlebih lagi karena banjir bandang dan banjir kemudian longsor itu terjadi nih, biasanya tuh warga-warga kan banyak yang mengungsi. Jadi dampak kerugian itu juga terjadi secara kerugian material rumah juga hancur terdampak, kemudian fasilitas umum, sekolah, rumah sakit dan sebagainya juga terdampak. Kemudian juga ini sangat memprihatinkan yaitu terjadi penyakit wabah seperti gatal-gatal, kemudian diare dan sebagainya. Yang paling umum itu biasanya penyakit kulit ya namanya, karena kan air banjir ini kan air kotor, apalagi kalau banjir yang terjadi karena penumpukan sampah kan bakteri-bakteri itu terkumpul, kuman-kuman terkumpul. Jadi rentan untuk ibu hamil, untuk lansia dan anak-anak. Dapat dipahami Mas Fati? Oh Mas Fati, jawabannya banyak-banyak ini kayaknya paham ini Mas Fati ini. Keren. Tepuk tangan. Ini nilainya mau 100 atau 500 nih Mas Fati? 1 juta? Sudah? Oke, baca ya. Ini untuk jawaban Mas Fati. Yang pertama, mengusir para oknum yang melakukan penggundulan hutan dan melakukan reboisasi atau menghijaukan hutan. Wih, jawabannya lengkap nih. Keren. Tak kasih nilai 100 ya ini ya. Pinter. Yang kedua, perbedaan banjir bandang dan banjir biasa yaitu bisa
Oke, benar. 100. Indika hukum pengadilan agar oknum jera. Pinter. Jera itu apa sih? Kalian tahu nggak jera itu apa? Menyesal. Kapok. Menyesal kapok. Benar. Hewan jadi punah seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, burung cendrawasih. Oke. Kalian tahu nggak burung cendrawasih dari mana? Papua. Papua. Ada yang tahu burung cendrawasih kayak gimana? Jadi setelah materi hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Oke, boleh. Mas Fatih mendengarkan ya. Barangkali setelah mendengar jawabannya Kak Bibi, Mas Fatih bisa menjawab juga kesimpulannya apa hari ini. Oke, Jadi silakan. kesimpulannya adalah kita harus menjaga kelestarian hutan alami agar tidak terjadi banjir dan banjir bandang tanah longsor seperti di Sumatera. Sumatera terus apa lagi? Karena itu sendiri juga dapat kita juga yang rugi. Gitu ya. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi pengganti di masa depan tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi supaya tanah kita, tanah Indonesia kita supaya cepat sembuh. Mas Fatih udah ketemu jawabannya apa? Kenapa? Satu aja. Menjaga kelestarian hutan. Dengan apa? Melakukan apa? Reboisasi. Reboisasi. Nanam pohon apa? Pohon mangga, pohon apel. Pohon. Ini karena kita tanam air yang sangat bagus. Keren. Baik, Ibu akhiri ya hari ini ya. Semoga besok kita dapat bertemu lagi dengan kondisi badan yang sehat. Juga semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat juga. Mohon maaf bila perbuatan dan perkataan Ibu yang salah, disengaja tidak disengaja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.